Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk resmi melantik 42 anggota panitia seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Mekanisme pengangkatan untuk 6 provinsi di tanah Papua. Masing-masing provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, ada Papua Pegunungan, Papua Barat, serta Papua Barat Daya. Masing-masing terdiri dari 7 orang asli Papua atau OAP. Anggota DPRP yang diangkat adalah wujud komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak orang asli Papua di bidang politik dan pemerintahan yang dijamin oleh undang-undang. Dan lebih jelasnya kita bahas pengangkatan anggota DPRP dari unsur orang asli Papua beserta mekanismenya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Mawar NT Towers yang ini, yakni Panitia Seleksi Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Petrus Wiyane. Dan kita juga nantikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ripka Haluk yang nantinya akan bergabung melalui saluran Zoom. Kita ke Pak Petrus. Selamat siang Pak Petrus. Selamat siang. Ya Pak Petrus, ini bagaimana melihat dari kemarin sudah Bu Wamendagri sudah melantik begitu ya, ada 42 anggotanya. Ya. Dan apa saja dampak positif yang diterima oleh orang Papua? Baik, berdasarkan keputusan dari Mendagri nomor 8589 tahun 2024 telah dilantik pansel oleh Mendagri, Wamendagri. Ya. Kemudian kami ditunjuk sebagai panitia seleksi Provinsi Papua Tengah. Dalam hal ini untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, ya, latar belakangnya adalah mengapa harus ada DPRP, DPRK, dan lain-lain. DPRP ini kita menginduk pada Undang-Undang Nomor 2 2021, Pasal 68A, di situ mencantumkan badan-badan khusus untuk menyelenggarakan mengawal otonomi khusus. Antara lain adalah MRP, DPRP, DPRK, BP3OKP, dan lain-lain. Nah, disitulah keberadaan kami. Kemudian dengan DPRP ini adalah kursi pengangkatan, di mana DPRK ini merupakan kekhususan untuk orang asli Papua. Ya. Kemudian DPRP ini dia berperan berada di dalam badan legislatif. Kemudian dia harus mengawal program-program pemerintah maupun program daerah dalam percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Kenapa harus ada DPRP atau DPRK? Untuk menjawab ketertinggalan, untuk mengawal percepatan pembangunan daerah. Jadi keberpihakan tersebut harus ada, sehingga adanya keseimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga percepatan pembangunan harus terwujud. Ya. Itu secara garis besar. Okay. Kemudian yang kedua adalah harus ada keberpihakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Keberpihakan itu berbagai aspek, baik itu aspek hukum, pembangunan, dan lain-lain. Jadi harus ada kesetaraan itu harus tercapai. Okay. Gitu. Kemudian tadi sudah disampaikan berbagai aspek yang harus dilakukan. Dalam hal ini pansel begitu ya, kalau melihat dari tugas dan wewenang serta kewajibannya dalam proses pengisian anggota DPRP ini seperti apa? Untuk pengisian anggota DPRP ini kita melihat berdasarkan pasal 63 PP 106 tahun 2021, di mana di dalam pansel itu ya terdiri dari 6 anggota, di mana di dalam pansel tersebut seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 5 anggota lainnya. Itu dalam satu susunan organisasi panitia seleksi. Ya. Kemudian ini ditunjuk berdasarkan satu dari masing-masing orang asli Papua, di mana dilihat dari wilayah adat. Ya. Ada sekitar 6 wilayah adat. Kemudian dari panitia tersebut terdiri dari kalangan akademisi, kemudian dari pemerintahan daerah, kemudian dari adat. Okay. Itu harus ada. Sehingga mereka harus setelah duduk
yang diharapkan adalah mereka mengawal untuk percepatan pembangunan, sehingga tadi saya jelaskan bahwa ada kita menjawab kesenjangan atau ketertinggalan, sehingga ada kebijakan khusus harus terjawab oleh DPRP yang akan duduk di situ. Ya. Dia sebagai corongnya masyarakat. Sehingga program yang akan diprogramkan oleh pemerintah harus terjawab melalui DPRP. Ya. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa ada 6 wilayah adat, kemudian juga diisi dari berbagai golongan begitu ya. Kemudian untuk wewenangnya sendiri seperti apa dalam undang-undang? Ya, jadi diberikan oleh wewenang tersebut berdasarkan Undang-Undang PP 106 tahun 2021 Ya. berdasarkan pasal 75 dan 76. Di sana mengamanatkan bahwa wewenang dari pansel adalah untuk menyeleksi mulai dari pentahapan itu dari kalangan tadi, kemudian dari akademisi, kemudian dari masyarakat adat, dan wewenang kami adalah menyusun program tahapan seleksi, materi seleksi, kemudian sosialisasi melalui berbagai media. Oke. Sehingga di dalam hasil seleksi yang kita ingin capai adalah jujur, tertib, dan bijak. Oke. Ya. Kemudian untuk persyaratan apa saja untuk menjadi DPRP yang diangkat? Ya, persyaratannya adalah minimal usia 20 tahun. Minimal. Ya. Kemudian dia berpengalaman di wilayah adatnya. Kemudian dia harus menguasai karakter dari masyarakat, kemudian potensi wilayah itu, sehingga apabila dia duduk punya program untuk percepatan pembangunan, program tersebut harus masuk di dalam program-program kerja baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Itu antara lain. Oke. Ya. Dan tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial politik di tanah Papua. Ini Ya. berarti memang sudah mempunyai pengalaman tertentu atau spesifikasi seperti apa lebih konkretnya? Mereka harus lebih lagi memiliki potensi dan pemetaan wilayah. Minimal dia harus memiliki pengetahuan tentang pemetaan. Pemetaan itu dalam artian dari Ipolexos bukan kam. Ideologi, politik, hukum, keamanan, kemudian potensi-potensi wilayah. Mana yang harus dikembangkan. Itu secara garis besarnya. Oke, tadi persyaratan sudah disampaikan, minimal usia, kemudian juga dengan adanya latar belakang yang harus Ya. dimiliki, Ya. adanya pengetahuan wilayah, politik, dan kemudian apalagi yang menjadi pendukung sehingga nantinya mungkin dari OAP sendiri dapat diangkat menjadi DPRP. Dia harus memahami semangat otonomi khusus. Oke. Semangat otonomi khusus adalah di mana masyarakat itu berada, berarti kata wakil presiden saya, dia mengatakan bahwa Petrus, kalau mau bangun Papua, gatalmu di mana? Berarti gatal, kalau saya gatalnya di punggung, berarti saya harus garuk di situ. Berarti programnya di situ, gatalnya di mana, kita programkan di situ. Sehingga dapat terjawab, sehingga dia tidak gatal lagi. Secara garis besarnya seperti itu. Artinya kegatalan yang di sini adalah memaknai bagaimana fokus dari seseorang itu untuk dapat apa yang menjadi keresahan dari warga Papua seperti itu. Sangat benar. Jadi fokusnya masyarakat itu keluh kesahnya di bidang apa? Oke. Politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, stunting, dan lain-lain. Kan tertinggal ini. Ini kan harus dijawab dengan cara seperti ini. Inilah peran seorang DPRP. Disitulah berperan aktif. Jadi tidak boleh menonton. Jadi kita berada di dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia Ya. yang memiliki wawasan Nusantara, semangatnya adalah semangat mau bangun Papua. Kemudian dari mekanisme pengangkatan DPRP sendiri ini seperti apa Pak Petrus? Ya, jadi nanti untuk mekanismenya adalah ada panitia seleksi yang tadi saya utarakan. Kemudian untuk pendaftarannya adalah nanti akan diumumkan lewat media. Jadi persyaratannya, kemudian persyaratan umum, persyaratan khusus. Nanti ada ujian tertulis dan lain-lain, ada wawancara. Terutama adalah wawasan kebangsaan. Ini sangat urgen dan sangat penting. Sehingga dia tidak berada, frame-nya adalah frame nasional, bukan daerah. Kemudian untuk dari schedule atau waktu yang diselenggarakan yang telah ditetapkan dalam pengangkatan DPRP ini seperti apa?
Ya, dalam waktu 60 hari sudah harus selesai. Dan pansel harus kerja selama 60 hari. 60 hari itu sudah clear dan sudah selesai. Jadi Oke. tidak ada molor-molor lagi. Itu sudah perintah aturan hukum. Dari Permendagri sudah dikeluarkan tahapannya, tahapan seleksi. Oke, sejauh ini apakah sudah ada yang berkas masuk nanti untuk dilakukan seleksi atau seperti apa? Kita belum mulai, kalau DPRK sudah, tapi DPRP kita mulai nol. Jadi hari ini juga sudah mulai pembentukan untuk susunan organisasi atau susunan panitia, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 2 anggota lainnya. Jadi kami 7 orang. Oke, terkait dengan pendaftaran dari tadi yang pansel DPRP yang telah diangkat ini kapan, Pak? Bagaimana Pak? Ya, untuk pendaftarannya dari kapan dibukanya? Pendaftaran setelah pulang dari sini akan dibuka online. Jadi diumumkan lewat media dulu. Oke, berarti Ya. hari ini ya, Pak ya? Ya. Ya. Nanti Oke, setelah panitia terbentuk. Ini kan sudah. Nanti akan dibuka dalam minggu ini sudah buka, sudah mulai. Oke. Persyaratan-persyaratannya. Ya. Sebelum dibuka pada hari ini, apakah sudah ada mulai publikasi yang dijalankan dan juga bagaimana penyebaran informasi ini di Tanah Papua sendiri? Hari ini dan besok belum. Kami harus bentuk dulu panitia, karena kalau sudah terbentuk berarti tahapannya, persyaratannya, apa segala macam, kami lewat media seperti ini. Oke, Kami baik, Pak sampaikan Petrus. dulu. Ya, Pak Petrus, kita harus jeda sejenak dan pemirsa kami akan kembali tetaplah di NTV Today.